bercanda. Pinocchio kini hidup bagai manusia, bisa merasakan indahnya jatuh cinta pada seorang gadis yang cantik jelita. Tapi sayangnya boneka kayu. Peri biru berjanji suatu hari nanti Pinocchio kan jadi manusia sejati. Peri biru berjanji suatu hari nanti Pinocchio kan jadi manusia sejati. Engkaulah satu-satunya yang aku sayang. Matamu, hidungmu. Kamu tuh jahat, tau gak? Kamu tuh jahat banget. Kamu sengaja bikin aku malu. Kamu selalu aja permaluin aku. Saya akan bantu kamu, Pino, supaya teman kamu itu nggak sok tahu lagi sama kamu. Heran ya lihat saya di sini. Kan gue naik mobil, lu jalan kaki. Kok bisa ketemu lagi? Si Bu kok tiba-tiba saja kangen sama Non? Dasar anak setan! Kamu ini kerjaan emang gak pernah becus! Udah! Papa sama Mama sama aja. Gak ada yang pernah perhatiin Jody. Pa, Ma, Jody capek ngeliat Papa sama Mama berantem terus berantem. Apa saya nggak boleh menyayangi orang lain karena saya boneka kayu? Oh, boleh nak, boleh. Kamu juga sama seperti manusia lain. Kamu boleh menyayangi dan disayangi. Dinda tempat saya, bukan kamu. Sialan loh. Sakit. Saya sayang sama kamu. Mampus makan ayam. Ini bisa dicari pakai rumus ini. Oh gitu. Kalau gitu gue juga tahu. Kasih ya, Din. Terima kasih, Pino. Aku bener-bener gak nyangka kalau kamu sayang sama aku. Tapi, maaf Pino. Mungkin ini terlalu cepat buat aku. Aku jadi bingung. Aku juga gak tahu harus ngejawab apa. Tapi aku seneng banget, Pino. Mudah-mudahan bunga ini bisa jadi kenangan manis buat aku. Juga buat kamu. Terima kasih, Pino. Kamu udah bikin aku bahagia. Saya di mana? Tolong! Tolong bukain!
Aku punya informasi buat kamu, Din. Ini bunga dari Pinocchio kan? Kamu jangan senang dulu. Kalau kamu ikut aku, kamu bakalan tahu semuanya. Kamu akan tahu siapa sebenarnya Pinocchio. Dan kamu akan kaget, nyesel punya teman kayak Pinocchio. Kenapa kamu berhenti? Ini bukan rencana kamu kan, Jod? Bukan. Ini bukan rencana aku, Din. Ayo dong, Din. Kamu harus tahu siapa Pinocchio. Aku nggak mau bilang, Din. Aku mau kamu lihat sendiri. Aku teman kamu kan, Din. Aku nggak mau ada orang yang bohongin kamu. Apalagi orang itu deketin kamu. Kamu percaya aku kan? Jod, aku tahu gimana sikap kamu ke Pinocchio. Waktu dia mau masuk sekolah ini, kamu yang nentang dia kan? Aku nggak mau kalau ini cuma salah satu rencana jahat kamu buat nyingkirin Pinocchio dari sekolah ini. Aduh, Dinda. Ini bukan rencana jahat. Aku lakuin ini semua demi kebaikan kamu. Kebaikan aku? Iya. Di saat kamu tahu semua, kamu akan nyesel punya teman kayak Pinocchio, Din. Tapi ini gatal. Iya, Pino. Masih ada. Pino, cepet Pino. Kamu keluar dari ruangan ini sebelum tubuh kamu hancur. Pino, cepet Pino. Gimana cara saya keluar ya, Bu Pri? Kenapa saya tidak bisa menggunakan magic ini? Atau mungkin Ratu Peri sudah menghilangkan magic ini? Saya kan tidak boleh banyak menggunakan magic ini, Pino. Pino, cepat Pino. Naik di atas jendela itu, Pino. Sebelum tubuh kamu hancur. Ayo, Pino, cepat Pino. Kamu tidak usah memikirkan saya. Ayo, Pino, cepat Pino. Dinda. Din, kamu lihat sendiri kan kalau Pinocchio itu boneka kayu. Oh, boneka kayu yang bisa bicara. Din, kamu masih suka sama boneka kayu kayak gini? Jadi benar kalau kamu... Iya, Din. Saya mau boneka kayu. Dinda. Sekarang kamu puas? Puas udah nyakitin hati saya? Gua belum puas kalau lo belum join Dinda sama keluar dari sekolah ini. Kayak lo lebih pantas pakai satu kaki deh. Biar kayak suster ngesot. Balikin! Balikin! Ambil. Balikin! Ambil. Balikin! Balikin! Ambil. Kesini lo, kesini. Ambil. Nih, ambil. Balikin! Gue udah tahu siapa sebenarnya lo.
Lu nggak pantas ada di sekolah ini, Pin. Ambil dong, ambil. Balikin ah. Gue bakal bikin malu lo terus. Sorry, Pin. Kayak lu bakal pakai satu kaki aja. Karena kaki ini mau gue buang. Jangan. Ambil kalau bisa, ambil. Udah, Pino, selamat tinggal. Lo tau nggak? Ternyata si Pinocchio itu boneka kayu. Ah, yang bener lu, Jod. Masa iya dia dari kayu sih, Jod? Pantesan, waktu kita berantem sama dia, pukulannya keras banget. Tapi, apa bener, Jod? Swear, gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri kalau dia tuh boneka kayu. Gue seneng. Dinda udah tahu siapa sebenarnya dia. Dan si boneka kayu itu udah nggak akan pernah bisa deketin Dinda lagi. Wah, kita publikasiin aja dia. Biar dia malu. Lagian, dia kan makhluk aneh. Pasti dia bakal ditangkap. Gimana? Gue setuju. Gue mau dia keluar dari sekolah ini. Iya, bener, Jod. Dia keluar, Jod. Hari ini kita ulangan. Sekarang masukkan tas kalian ke laci. Udah belajar. Belum? Isi, Bu. Masuk. Kamu cepat sekali, Dinda. Udah mending sekarang kamu pergi aja. Saya lagi pengen sendiri. Saya nggak pantas ada di dekat kamu. Kamu kan tahu kalau saya cuma boneka kayu. Udah kamu pergi aja sana. Aku ngerti perasaan kamu, Pino. Kamu marah kan sama diri kamu sendiri. Kamu kecewa kan sama keadaan kamu sekarang. Apa masalah ini bakalan selesai kalau kamu kecewa terus? Saya selalu pengen jadi manusia.
manusia seutuhnya kayak kamu. Kamu nggak boleh nyeselin keadaan kamu, Pino. Meskipun kamu beda, aku yakin banget kamu pasti punya perasaan yang sama orang lain. Bunga ini yang bisa bikin aku tahu, Pino. Aku tahu kalau kamu punya perasaan yang sama orang lain. Terus terang aku senang banget, Pino, kamu ngasih bunga ini ke aku. Aku mau ini jadi kenangan manis buat aku. Kamu senang? Berarti kamu juga mencintai saya. Maaf, Pino. Kita cuma sebatas teman. Bener kan? Saya tuh cuma boneka kayu. Saya nggak pantas sama kamu. Kamu nggak akan pernah mencintai saya. Pino! Pinocchio! Pino? Kamu kenapa? Pino, kamu pasti kecelakaan ya? Enggak kok, Pak. Pino nggak kecelakaan. Tadi pas pelajaran olahraga di sekolah, kan ada balap lari. Pino ikutan, terus kaki Pino kelepas deh. Hidung kamu kenapa? Ini biasa kok, Pak. Ini alergi. Ya, ini alergi. Ini bukan alergi. Bapak tahu sekarang. Mungkin karena kamu terbuat dari kayu ajaib. Jadi hidung kamu akan tumbuh terus, tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Nih, kaki kamu. Kenapa jadi gosong begini? Seperti habis kena bom. Bapak akan memperbaikinya. Iya. Pino, kamu kan belum bisa merasakan sakit. Ya kan? Jadi Bapak akan mudah merubah ini. Bapak bisa potong, Bapak bisa sambung, Bapak bisa pahat. Dan Bapak juga akan memotong hidung kamu. Hah? Potong? Jangan Pak, jangan dipotong hidung saya. Ya sudah, kamu tenang aja. Pokoknya Bapak akan buat ini lebih bagus dari sebelumnya. Pak, sebenarnya tadi saya bohong. Kaki saya bukan terlepas karena saya olahraga ataupun alergi, tapi saya terjatuh, Pak. Hidung kamu kembali seperti semula. Iya. Iya, bener. Aduh. Iya. Oke, Bapak perbaiki dulu ya. Terima kasih, Neng.
kalau Ibu makan dulu di rumah saya. Ya, Bu ya. Hormat Yang Mulia, Peri Biru sudah ada di hadapan Yang Mulia. Peri Biru, coba jelaskan sama saya, apa saja yang sudah kamu kerjakan atas perintah saya selama ini? Saya kan sudah menghidupkan boneka kayu. Dan saya juga sudah memberikan perasaan dan pikiran kepada boneka kayu. Dan saya juga banyak memberikan nasihat kebaikan kepada boneka kayu, Ratu Peri. Bagus. Tapi kamu punya kesalahan yang fatal, Peri Biru. Kamu terlalu sering menggunakan kekuatan tongkat ajaib kamu. Dan itu menyalahi aturan perintah saya. Tapi Ratu Peri... Sudah, jangan bantah. Atas kesalahan kamu itu, saya akan memberikan kamu hukuman tambahan. Hukuman tambahan? Iya, dan hukumannya saya akan menunda keberadaan kamu di bumi. Bagaimana nasib Pinocchio? Bagaimana saya bisa menolongnya, Ratu Peri? Nasihat dan juga perintah yang selama ini kamu berikan sementara sudah cukup. Biarkan dia menjalani hidupnya sendiri. Dengan begitu, dia akan belajar banyak untuk menjadi manusia. Ratu Peri, tolong saya kasih kesempatan sekali lagi untuk menolongnya. Karena saya tahu boneka kayu itu membutuhkan bantuan saya. Pengawal, bawa dia ke dalam penjara. Ratu Peri, berikan saya kesempatan sekali lagi. Saya janji, saya akan menuruti semua keinginan Ratu Peri. Ratu Peri, Ratu Peri. Peri Biru, Peri Biru. Baiklah, kamu akan saya berikan satu kesempatan lagi. Tapi kamu tidak boleh berada di bumi. Tapi bagaimana saya menolongnya, Ratu Peri? Peri Biru, di dunia peri tidak ada yang tidak mungkin. Sudah, sekarang saya beri kamu satu kesempatan lagi untuk menolong boneka kayu itu, walaupun kamu berada di sini. Terima kasih, Ratu Peri. Bawa dia ke dalam penjara. Terima kasih, Ratu Peri. Terima kasih, Ratu Peri. Bo, siapa mereka? Saudaranya si Bo ya? Bukan ya, Simbo nggak kenal. Heh, Gembel, siapa yang suruh kamu masuk ke sini, hah? Wah, bagus ya. Ternyata kamu yang nyuruh gembel-gembel ini datang ke sini. Kasihan dia, Ma. Anaknya belum makan. Kasian. Kamu tahu nggak? Sekarang ini apa-apa itu mahal. Jadi jangan seenaknya aja kamu ngasih makanan ke orang lain. Heh? Hei, Gembel. Saya minta sekarang kamu keluar dari rumah saya. Cepetan! Ma, kamu nggak usah jadi pahlawan ya. Sosokan jadi pahlawan kesiangan. Sekarang saya minta kamu bersihin itu sisa makanan. Gembel. Kamu saya minta keluar. Cepetan! Bukan urusan saya kamu mau lapar apa enggak. Bagaimana? Bagus kan? Ya. Makasih, Pak. Makasih. Tapi... Kenapa? Apa saya nggak boleh mencintai orang lain, Pak? Iya. Boleh, nak boleh. Harus boleh dong. Siapa saja punya hak untuk mencintai dan dicintai. Begitu juga kamu. Tapi kan saya cuma boneka kayu.
Mana ada yang mau tertarik sama saya? Ada, nak. Suatu saat nanti pasti ada yang mencintai kamu. Pasti. Boneka ini benar-benar mempunyai perasaan. Mudah-mudahan dia tidak cuma menyerupai manusia, tapi bisa menjadi manusia. Siapapun dia tetap pilihan gua. Din, Mbok, Dindanya ada, Mbok? Non Dinda? Iya. Sebentar ya, Mas. Terima kasih, Mbok ya. Aduh, maaf Non, maaf. Siapa, Mbok? Anu Non. Siapa sih anu? Ada yang cari Non Dinda, Non. Dinda. Jody. Ayo masuk, Jod. Ayo masuk. Wah, bawa bunga segala. Romantis banget. Ayo duduk, Jod. Gak apa-apa kok. Ayo cepet duduk. Duduk. Sebentar ya, Jod. Dinda. Dinda. Din. Mau kemana sih, Jod? Masih kaget ya? Kan aku udah bilang, kalau Dinda itu cuma anak pembantu di rumahku. Bikinin minum ya. 2. Kenapa? Kasian? Udah biasa lagi dia kayak gitu. Lagian, kalau tinggal di rumah orang itu emang harusnya kayak gitu kan? Tapi gue kesini buat... Iya, aku udah tahu. Kamu gak usah ngomong, aku juga ngerti kok. Apalagi bawa bunga segala. Romantis banget. GR banget nih cewek. Gue kesini tuh buat Dinda, bukan buat lo. Nah, sebentar ya, Jod. Gue ganti baju dulu. Jadi kalau kita mau pergi, kita masih jalan. Oke? Titip bunganya ya. Tunggu ya. Tik. Dinda. Aku kesini buat kamu, bukan buat Tika. Dan bunga ini sengaja aku bawa tuh buat kamu. Maaf, Jod. Aku nggak bisa nerima. Kenapa, Din? Kenapa? Din, siapapun kamu, aku tetap sayang sama kamu. Aku mohon kamu terima bunga ini ya. Heh! Lancang banget lo ya. Berani-beraninya cari-cari kesempatan. Lihat tuh, Ma.
udah ah. Seharusnya bukan Dinda yang kita kasih tahu, tapi Nak Jodi. Begini loh Nak Jodi, sebenarnya Dinda ini adalah anak pembantu di rumah ini. Jadi tolong dimaklumi ya kalau dia kurang sopan. Ya soalnya dia lebih lama tinggal di desa dibanding di kota, makanya jadi gak punya aturan. Tolong dimaafin ya. Diminum, Jod? Oh iya, diminum. Jodi, katanya kalian mau pergi ya? Iya, Mah. Jodi ngajak Tika makan sama nonton. Oh, bagus dong kalau gitu. Ya udah kalian pergi, tapi hati-hati ya. Ya, Mama. Tante pergi dulu, Tante. Iya, hati-hati. Tik, gue gak ngerti deh sama lu. Gue kan ke rumah lu buat ketemu Dinda, bukan ketemu lo. Jodi. Percuma aja kalau lo ngajakin Dinda keluar rumah. Soalnya dia kan disuruh kerja terus di rumah. Gue nggak rela. Sumpah gue nggak bakalan diemin kalau lo sampai jadian sama Dinda. Lo cuma buat gue, Jod. Buat gue. Kok lo senyum-senyum kenapa? Enggak, gue lucu aja ngeliat muka lu kesel gitu. Tik, pokoknya sekarang kita pulang. Gue bete jalan sama lo. Oke, tapi lo jangan harap bisa main ke rumah gue lagi. Ma, Pa, Mama Papa kan pernah bilang kalau Jodi harus sering di rumah dan belajar. Jodi boleh minta sesuatu nggak? Jod, pokoknya apa saja, asal buat kebaikan kamu, Papa pasti kasih. Pak, ngedidik anak tuh jangan selalu dikasih hadiah. Itu nggak baik. Nggak apa-apa lah, Ma. Yang penting buat kebaikan anak kita, Jodi. Lagian kita kan belum tahu maunya dia apa. Mungkin maunya dia baik buat dia. Kamu mau apa, Jod? Jodi mau minta guru privat, sekaligus dia bisa jadi teman Jodi, Pak. Tuh kan, Ma. Malah lebih baik. Tapi maksud kamu apa, Jod? Guru privat yang bisa diajak main? Guru privat yang masih muda? Nah terus kamu maunya apa dong? Guru privat yang bisa jadi teman Jodi, Pak. Di sekolah Jodi punya teman yang namanya Dinda. Sebenarnya dia pinter, tapi dia orang miskin. Jadi dia jarang sekolah. Mah, Pak, kan hitung-hitung ngebantu dia juga. Dan Mama bisa pakai tenaga dia untuk membantu Mama. Iya kan, Mah? Iya, saya peri biru, Pino. Kamu di mana? Saya sekarang berada di tempat yang jauh, jauh sekali, Pino. Saya ada di negeri saya. Maaf, Pino. Untuk sementara, kita tidak bisa bertemu. Berarti kamu nggak bisa nolongin saya dong? Begitulah, Pino. Tapi kan saya sudah mengajari kamu banyak hal, Pino. Jadi kamu harus belajar sendiri dari sifat dan perilaku manusia, ya? Pino, kamu jangan sedih, Pino. Saya pasti akan balik lagi untuk bantuin kamu. Padahal, Pri, saya mau minta bantuan sama kamu. Saya sedih. Dinda udah tahu kalau saya benar-benar boneka kayu. Pasti dia nggak mau nerima cinta saya. Pino, cinta itu butuh waktu. Biar saja nanti waktu yang akan menjawabnya. Pri, saya mau tanya, gimana sih caranya supaya cewek-cewek tertarik sama saya?
Pino, itu gampang Pino. Kamu harus selalu tersenyum kepada setiap perempuan. Kalau perlu, kamu mengucapkan hai kepada perempuan yang kamu sukai. Hai. Ya, gitu. Sekarang Pri Biru pergi dulu ya Pino. Dadah Pino. Pri tunggu, Pri. Pri tunggu. Pri tunggu. Pri tunggu. Pri tunggu. Pri tunggu, Pri. Apa saya mimpi ya? Besok saya akan buktiin perkataan Pri. Saya akan buktiin siapa Pinocchio sebenarnya. Ya. Kayak gile lu. Enak bener dong kalau kita ngajarin lu. Wah, kalau gitu, gue bisa ikut dong belajar sama lo. Itu Pinocchio. Jod, lu bilang kakinya patah. Mana buktinya, Jod? Ah, lu bohong lu, Jod, lu. Swear, kakinya patah. Iya, Jod, mana? Kakinya patah. Ah, jangan-jangan lu juga bohong kalau Pinocchio itu dari kayu. Swear, gua nggak bohong. Wah. Ini boleh. Waduh, gawat, men. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sorry, Sis. Saya mau tanya, apa benar ini rumahnya Dinda? Iya, betul. Ini dari mana ya? Sus, ini mamanya Dinda. Kalau saya boleh tahu, ada perlu apa ya mencari Dinda? Ini begini, saya Citra, saya mamanya Jody. Jody cerita sama saya kalau Dinda itu pintar sekali. Jadi, Jody ingin belajar sama Dinda. Apa bisa Dinda bekerja untuk saya? Sebenarnya begini loh, Bu. Dinda itu anak pembantu yang tinggal di rumah saya. Ya, selain anaknya pintar, dia juga rajin bekerja. Jadi ibu juga bisa memanfaatkan dia sebagai pembantu di rumah ibu. Ya, kecil-kecilan sih. Kalau masalah cuci-cuci piring sama cuci baju, saya jamin pasti bisa. Sorry ya, kalau masalah gajinya gimana tuh? Gaji? Oh, itu mah masalah gampang. Tapi kalau bisa saya minta uang mukanya dulu ya, Bu. Oh, itu gampang. Kalau masalah biaya, berapapun akan saya bayar. Sialan tuh anak ngeledek kita. Pulang sekolah kita kasih pelajaran ya. Iya. Awas. Saya akan buktiin mimpi saya semalam. Pasti cewek-cewek pada suka sama saya.
baik. Saya mau masuk dulu ya. Saya boleh ikut? Iya, boleh ikut ya. Boleh. Ternyata yang bilang Puribiru tuh hebat juga ya. Nah, saya akan bikin cewek-cewek jatuh hati sama saya. Enggak tuh. Emang kenapa sih? Teman-teman, Pino nggak ada di sini. Kita cari ke sana yuk. Yuk. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pino, ngagetin bapak saja kamu. Ngapain kamu di sini? Pak, tapi jangan bilang-bilang mereka ya kalau saya di sini, Pak. Ya. Tika, kamu tahu nggak? Hari ini Dinda mulai bekerja di rumahnya Jody. Apa? Dinda kerja di tempatnya Jody? Iya sayang, bagus kan? Jadi pelan-pelan kita bisa mengusir anak jelek itu dari rumah ini. Aduh, Mah. Enggak, Mah. Mendingan Mama batalin aja Dinda kerja di tempatnya Jody. Kamu ini gimana sih, Tik? Mah, kalau sampai Dinda kerja di tempatnya Jody, berarti itu peluang Jody semakin besar untuk mendapatkan Dinda. Sayang, justru kalau Dinda bekerja di tempatnya Jody, semakin jelas bagi Jody kalau Dinda itu benar-benar anaknya pembantu. Dan secara logika, mana mau si Jody sama anaknya pembantu, iya kan? Tapi, Mah... Udah deh, Tika. Pokoknya kali ini kamu ikutin apa kata Mama. Shh, itu dia si anak jelek datang. Mau kemana kamu? Mulai hari ini kamu harus bekerja sebagai pembantu. Karena sudah ada orang yang memerlukan tenaga kamu. Tapi, Mah... Tidak ada tapi-tapian. Pokoknya kamu harus ikut saya sekarang. Ayo. Sialan, gara-gara tuh badut kita jadi kena strap. Tuh anak emang selalu bikin masalah sama kita, Jod. Tenang aja. Hari ini kita pasti ngasih pelajaran buat tuh anak. Dan ini saatnya. Gue bakal mampusin dia. Jod, kamu tabrak dia. Biar mampus kalian. Jod, gila. Aduh, setan. Terciptalah boneka yang lucu, punya kaki dan tangan, hidung, mata, telinga, nakal wajahnya Pinocchio namanya.
bercanda.